Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema yang ketiga di pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar kembali di pembelajaran kelima di subtema 3. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Apakah masih sehat? Apakah masih semangat untuk belajar walaupun tetap online? Nah, anak-anak, pesan ibu guru tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat terus belajarnya. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar, karena orang sukses itu tidak pernah bosan untuk berjuang, untuk belajar. Walaupun ia terjatuh, tetapi ia akan bangkit lagi untuk meraih mimpinya. Ya, jadi seperti itu juga dengan kalian. Ya, kalau kalian ingin pintar, kalau kalian ingin sukses, ya, kalian harus belajar, harus tekun belajar, ya. Tidak boleh malas. Ya, jadilah anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang rajin, ya. Nah, oke anak-anak, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, sebagai umat yang beragama, kita wajib berdoa terlebih dahulu untuk mensyukuri anugerah Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita langsung saja melihat susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang pertama itu adalah tentang apresiasi karya seni. Kemudian yang kedua, pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari di tema 3 pembelajaran yang ketiga, ya. Nah, sekarang tolong ambil buku paketnya, ambil buku temanya, dan ambil buku catatan serta pensil kalian dan pulpen, kemudian tipek, dan siapkan semua alat untuk kalian belajar hari ini. Mari simak video pembelajaran hari ini. Nah, dimulai dengan pembelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 91, yaitu tentang apresiasi karya seni. Nah, apresiasi karya seni itu adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya seni yang dibuat oleh orang lain. Jadi di sini, apresiasi karya seni itu adalah kita memberikan suatu penghargaan, misalnya dalam bentuk tepuk tangan, kemudian kita memberikan pujian, kita memberikan hadiah, ya, dan penilaian, ya, terhadap suatu karya seni yang dibuat orang lain. Misalnya dalam hal memuji, wah, karya seni yang kamu buat ini sangat menarik, mulai dari gambarnya, kemudian variasi warnanya, bentuknya. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara kita menilai, ya. Kemudian memberikan nilai, memberikan sebuah penghargaan, bisa melalui tepuk tangan, ya. Nah, atau kita memberikan sebuah hadiah. Nah, itu yang dimaksud dengan apresiasi karya seni. Mungkin tanpa kalian sadari, ya, kalian pernah melakukan ini, ya, dengan teman-teman kalian misalnya, atau dengan orang tua, dengan kakak, adik, dan sanak saudara kalian di rumah, ya. Kalian pasti pernah mengucapkan kata-kata, wah, bagus sekali. Nah, seperti itu. Atau misalnya, wah, paman hebat, paman bisa membuat ini. Nah, seperti itu. Itu merupakan suatu bentuk penghargaan atau penilaian, ya. Nah, itu merupakan suatu bentuk pujian kita terhadap karya orang lain. Nah, apresiasi dapat dilakukan dengan cara, nah, seperti yang Bu bilang, melihat, kemudian memberikan penilaian, nah, seperti yang tadi Bu bilang, menghayati dengan cara-cara yang positif. Nah, jadi di sini banyak sekali cara kita untuk mengapresiasi suatu karya seni yang diberikan atau dilakukan oleh atau dibuat oleh orang lain, ya. Nah, tentunya kita harus memberikan
apresiasi ini dengan cara-cara yang positif tentunya, cara-cara yang membangun ya, kemudian cara-cara yang memberikan semangat kepada orang yang sudah membuat karya seni tersebut. Nah, kemudian di sini ada manfaat apresiasi. Nah, yang pertama, manfaat apresiasi itu agar kita memahami tentang karya seni dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni dan sesama manusia. Yang ketiga, menjadi sarana untuk melakukan edukasi dan empati. Kemudian yang lain-lainnya. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan dan mengembangkan suatu karya seni menjadi lebih baik di masa mendatang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh beberapa manfaat karya atau manfaat apresiasi karya seni yang dilakukan oleh orang lain ya. Jadi selain kita memberikan apresiasi tadi, misalnya lewat suatu penghargaan, kemudian suatu penilaian ya, itu bisa membuat seorang yang membuat karya seni itu tadi menjadi lebih bersemangat, kemudian termotivasi untuk membuat karya seni yang lebih kreatif lagi. Nah, jadi di sini ya, ini adalah contoh manfaat-manfaat apresiasi karya seni ya, yang bisa kita pelajari dan kita ketahui agar nantinya kita juga tahu apa manfaat apresiasi seni bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, jadi anak-anak, ini adalah beberapa manfaat ya apresiasi karya seni bagi kehidupan kita manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya, pentingnya pelestarian lingkungan hidup, itu pada halaman 92. Nah, sekarang yang pertama kita akan lihat yang pertama itu adalah kerusakan lingkungan hidup yang saat ini terjadi tidak lepas dari ulah dan kebiasaan manusia. Kemudian, sehingga tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan dalam diri setiap manusia itu sendiri. Pelestarian lingkungan membuat keseimbangan lingkungan hidup akan berjalan secara terus-menerus dan terlaksana dengan optimal. Nah, adanya pelestarian lingkungan hidup dengan baik ya dan maksimal, maka lingkungan hidup yang sehat dan terjaga akan dirasakan oleh semua orang dari hari ke hari. Nah, jadi anak-anak, betapa pentingnya kita menjaga pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kenyamanan kita ya. Nah, untuk menjamin rasa aman kita, rasa nyaman kita terhadap lingkungan di mana tempat kita tinggal ya. Jadi di sini ya, kerusakan lingkungan yang saat ini itu memang seringkali terjadi, itu tidak lepas dari ulah manusia atau ulah kita sendiri yang membuat lingkungan tersebut menjadi rusak karena kita kurang peduli. Nah, sehingga tanggung jawab di sini itu perlu ditekankan ya dalam diri setiap manusia agar nantinya ya ketika dia berbuat, dia juga harus berani bertanggung jawab ya, atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan tadi ya. Nah, di sini pelestarian lingkungan itu membuat keseimbangan hidup akan berjalan secara terus-menerus dan terlaksana dengan optimal ya. Nah, jadi nanti anak-anak, maka dengan lingkungan yang sehat dan terjaga, kita juga akan merasakan hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang damai bersama dengan orang-orang yang kita sayang ya. Oke. Nah, itu adalah pentingnya pelestarian lingkungan.